Pengarusutamaan gender, PUG, serta pencegahan pelecehan seksual pada DJPB. Dasar monitoring dan evaluasi implementasi PUG DJPB. Implementasi pengarusutamaan gender diatur berdasarkan KMK 807, KMK 01/2018 dan SE 116 PB 2017 yang mengatur perencanaan, implementasi hingga monitoring dan evaluasi implementasi PUG. 1. Monitoring evaluasi implementasi PUG unit. Unit melaksanakan monef implementasi PUG secara berkala setiap tahun oleh tim kerja, tim PUG, kemudian dilakukan penyusunan laporan kepada pimpinan unit. 2. Monitoring kantor pusat DJPB. Kantor pusat akan melaksanakan monitoring pada aplikasi Sipegiku dan laporan yang dibuat unit. 3. Evaluasi oleh Itjen berdasarkan tugas tim penggerak PUG Kementerian Keuangan nomor 278 MKSJ 2025. Itjen melaksanakan monef implementasi PUG secara berkala setiap tahun. Implementasi PUG pada unit DJPB. 1. Membentuk rencana kegiatan dan kelembagaan PUG. Unit membentuk kelembagaan PUG berdasarkan Se-116 PB 2016 dan rencana kegiatan PUG DJPB pada awal tahun yang disetujui oleh pimpinan unit, serta dituangkan pada anggaran. 2. Melakukan komunikasi, informasi dan edukasi terkait PUG. Kegiatan KIE dilaksanakan melalui internalisasi kepada pegawai dan eksternalisasi kepada satuan kerja. 3. Melakukan monitoring dan evaluasi PUG secara berkala. Dilakukan pengawasan secara rutin terkait implementasi PUG unit serta penyusunan laporan PUG dilaksanakan berdasarkan 7 prasyarat PUG. Wujud komitmen KPPN Purwakarta. 1. Ruang laktasi. 2. Ruang praktik dokter. 3. Ruang bermain dan membaca anak. 4. QR Code informasi standar layanan, buku inovasi, saluran layanan pengaduan. 5. Penandatanganan piagam pencegahan pelecehan, kekerasan seksual. Selanjutnya, melakukan analisis gender berdasarkan Gender Analysis Pathways. Selanjutnya, implementasi kebijakan PUG berdasarkan adanya kesenjangan gender. Analisis gender merupakan kegiatan mengumpulkan data berbasis gender, perempuan laki-laki, kesenjangan akses, manfaat, kontrol ataupun partisipasi, baik kuantitatif maupun kualitatif. Dilakukan melalui 4 langkah GAP. Apa itu PUG dan peran PUG? Strategi untuk mewujudkan kesetaraan gender melalui kebijakan dan program yang memperhatikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan serta permasalahan perempuan dan laki-laki dalam seluruh pembangunan di berbagai bidang kehidupan, mulai tahap perencanaan, perumusan kebijakan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi. Impres No. 9 Tahun 2001. Apa itu PUG? Kesetaraan gender mengacu pada kesetaraan hak, tanggung jawab, dan kesempatan pada perempuan dan laki-laki. Kesetaraan gender berarti mempertimbangkan adanya perbedaan kepentingan, kebutuhan dan prioritas pada perempuan dan laki-laki. 2. Tujuan PUG. PUG bertujuan untuk mewujudkan kesetaraan gender dalam pembangunan, yaitu pembangunan yang lebih adil dan merata bagi seluruh penduduk baik laki-laki maupun perempuan. 3. Kesetaraan dalam akses, partisipasi, kontrol. Kesetaraan gender dapat dicapai dengan mengurangi kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam mengakses dan mengkontrol sumber daya, berpartisipasi dalam pengambilan keputusan dan proses pembangunan, serta mendapatkan manfaat dari kebijakan dan program pembangunan. Arah kebijakan PUG Kementerian Keuangan. Strategi 1. Memperkuat pelembagaan pengarusutamaan gender dan inklusi sosial Kemenkeu. 1. Regulasi, Renstra dan lain-lain. 2. Komitmen pimpinan. 3. Kapasitas SDM Kemenkeu. 4. Kualitas data dan analisis gender.
Strategi 2. Memperkuat penyelenggaraan pengarusutamaan gender dan inklusi sosial yang berorientasi pada pencapaian output dan outcome. 1. Integrasi dalam implementasi SAKIP. 2. Peran UKI dan APIP. 3. Media komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE). Strategi 3. Meningkatkan kualitas penganggaran pemerintah pusat, serta hubungan keuangan pusat dan daerah (HKPD) yang responsif gender dan inklusif. 1. Peningkatan PPRG KL dan Pemda. 2. Kapasitas SDM KL dan Pemda. Strategi 4. Meningkatkan kualitas kebijakan dan layanan responsif gender dan inklusif. 1. Inovasi kebijakan dan atau layanan keuangan dan kekayaan negara termasuk program, kegiatan kewilayahan dan perlindungan kelompok rentan. 2. Inovasi kebijakan, layanan support sistem pegawai. Strategi implementasi PUGDJPB untuk tahun 2024 sampai 2030 adalah menciptakan layanan yang responsif gender, memperkuat peran TREVA untuk membangun ekonomi yang berdaya dan setara melalui peningkatan akses dan kualitas layanan, peningkatan partisipasi perempuan dalam kebijakan Triasuri, peningkatan awareness kebijakan responsif dan inklusif, serta mengakhiri kekerasan berbasis gender dan menciptakan lingkungan kerja yang aman. Pembangunan adil gender dan inklusif. Praktek diskriminasi gender yang masih terjadi. 1. Stereotip, pemberian label atau cap yang dikenakan kepada seseorang sehingga menimbulkan anggapan salah. Contoh, perempuan dibayar lebih rendah dikarenakan produktivitasnya dianggap lebih rendah. 2. Subordinasi, sebuah posisi atau peran yang dinilai lebih rendah dari peran yang lain. Contoh, pendapatan per kapita negara, pekerjaan perempuan tidak dihitung atau dinilai rendah. 3. Beban ganda, masuknya perempuan di sektor publik tidak senantiasa diiringi dengan berkurangnya beban mereka di dalam rumah tangga. 4. Marginalisasi, peminggiran peran ekonomi dan politik perempuan karena asumsi perempuan pencari nafkah tambahan dan tidak layak jadi pemimpin, mengesampingkan peran perempuan. 5. Kekerasan berbasis gender, perbedaan peran menimbulkan kekerasan baik fisik maupun non-fisik. Contoh, perempuan menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga. Esensi pembangunan adil gender dan inklusif. 1. Masalah, isu kesenjangan gender. 2. Intervensi kebijakan, program, kegiatan dan anggaran responsif gender dan inklusi sosial. 3. Manfaat pembangunan diterima oleh masyarakat, laki-laki, perempuan, difabel, masyarakat terpinggirkan. 4. Masyarakat sejahtera. Pencegahan pelecehan seksual. Definisi pelecehan seksual, segala bentuk perilaku bernuansa seksual yang tidak diinginkan, baik verbal maupun fisik, serta membuat korban merasa tidak nyaman, terancam, atau direndahkan. Bentuk-bentuk pelecehan seksual. 1. Verbal, komentar, siulan, lelucon seksual. 2. Nonverbal, tatapan tidak pantas, gerakan tubuh provokatif. 3. Fisik, sentuhan tanpa izin, meraba, mencium paksa. 4. Digital, pesan, gambar, atau video bermuatan seksual tanpa persetujuan. Dasar Hukum Perlindungan, Surat Edaran Nomor 36, MK, 1/2020 tentang pencegahan dan dukungan penanganan pelecehan seksual di lingkungan kerja dalam rangka meningkatkan keadilan dan kesetaraan gender lingkup Kementerian Keuangan. 1. Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 28G Ayat 1. Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda. Pasal 28I Ayat 2. Setiap orang berhak bebas dari perlakuan diskriminatif dan berhak mendapat perlindungan dari kekerasan. 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, UU TPKS. UU ini merupakan dasar hukum khusus dan paling komprehensif untuk melindungi korban pelecehan seksual. 3. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, KUHP.
Pasal 281-283 KUHP, tindak pidana perbuatan cabul yang melanggar kesusilaan di muka umum. Pasal 289-296 KUHP, mengatur tentang perbuatan cabul, pemaksaan, dan eksploitasi seksual. Pasal 297 KUHP, larangan perdagangan perempuan dan anak laki-laki di bawah umur. 4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Jo. PP No. 88 Tahun 2019, mengatur kewajiban pengusaha melindungi pekerja dari pelecehan seksual di tempat kerja. Dampak pelecehan seksual. 1. Trauma psikologis seperti takut, cemas, depresi. 2. Penurunan kepercayaan diri. 3. Gangguan dalam belajar, kerja. 4. Rasa tidak aman di lingkungan sosial. Berikut adalah tabel data kasus pelecehan seksual di Indonesia. Periode 2020 sampai dengan Mei tahun 2023. Pencegahan diri. 1. Berani berkata tidak secara tegas. 2. Jaga jarak aman dengan orang lain. 3. Gunakan bahasa tubuh percaya diri. 4. Hindari situasi berisiko, tempat sepi dengan orang tak dikenal. 5. Simpan bukti jika terjadi pelecehan, chat, rekaman, saksi. Kesimpulan, peran lingkungan. 1. Ciptakan budaya saling menghormati. 2. Jangan menyalahkan korban, victim blaming. 3. Laporkan perilaku mencurigakan segera. 4. Sediakan mekanisme pengaduan yang aman dan rahasia. Apa yang harus dilakukan ketika menjadi korban? 1. Jangan menyalahkan diri sendiri. 2. Cari dukungan dari orang terpercaya. 3. Laporkan ke pihak berwenang, BAK, SDM, polisi, LSM. 4. Dapatkan pendampingan hukum dan psikologis.